Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin lihat yang lebih real, yang paling real di sekitar kita ini gunung api aja. Indonesia itu ada 129 gunung api, dan yang paling dekat yang seringkali meletus itu Merapi di Jogja memang. Kalau Kelut mungkin siklusnya 20-30 tahunan. Tapi kalau Merapi itu 4-5 tahun dia udah jebluk-jebluk terus. Begitu Merapi jebluk, hancur di sekitarnya. Pasti itu. Setelah itu 4 tahun, 5 tahun orang nanam tumbuh-tumbuhan apa segala macam. Setelah itu jeblok lagi, hancur lagi. Begitu terus menerus. Itu paling dekat gitu. Jadi itu skala kecil 4 tahun, 5 tahun. Ada yang skalanya jutaan tahun bumi itu. Jadi seperti misalnya pernah dengar ada dinosaurus hidup di bumi ini. Setelah itu punah semua. Karena apa? Teori yang paling umum dianut adalah secara geologi adalah adanya meteor yang jatuh membentur bumi, dar kayak gitu. Setelah itu hampir seluruhan permukaan bumi, kemudian timbul perubahan iklim, ada tektonik besar-besaran, binatang-binatang sebesar dinosaurus punah semua, mati semua. Setelah itu muncul lagi. Dan yang paling dekat dengan kita misalnya Danau Toba. Pernah dengar Toba itu meletus besar? Ya, itu sekitar yang paling akhir 70.000 tahun yang lalu Toba itu meletus besar. Dan tentunya manusia sudah ada pada waktu itu 70.000 tahun yang lalu. Setelah itu hancur, hampir sekitar 95% populasi di bumi ini manusia hilang. Karena apa? Sangat kuat kehancuran waktu itu. Setelah itu ada lagi manusia. Nah inilah, jadi dari situ terus kita berpikir, saya paling tidak pribadi berpikir, lah kalau bumi itu dibentuk oleh kehancuran pertumbuhan, kehancuran pertumbuhan, kehancuran pertumbuhan. Sementara manusia itu adalah bagian dari ekosistem bumi. Jadi manusia itu perkara dia mulai munculnya kapan, tetapi yang jelas kita ini bagian dari bumi. Kalau kita ikut bumi berkembang, teknologi makin maju, kita menyiasati bumi, setelah itu dihancurkan sama sekali, hilang, setelah itu ada lagi, setelah itu dihancurkan lagi, ada lagi. Mestinya sih manusia dan produk dari manusia sendiri itu juga ikut dalam siklus bumi tersebut. Nah inilah yang membuat pikiran saya jadi gatel sekitar 10 tahun terakhir ini. Kenapa ya? Kok di dalam budaya saya ngobrol sama kawan-kawan kok hanya mengenal satu saja, linearisme. Jadi zaman dulu itu purba, zaman sekarang itu modern. Padahal kalau di geologi purba modern hancur, purba modern hancur, purba modern hancur. Ada yang modernnya nggak sampai modern banget gitu, dihancurin, terus dari situ dihancurin sedikit, terus naik lagi, dihancurin sedikit, naik lagi. Dan itu juga tercermin dalam teori evolusi sebenarnya. Perubahan secara lambat dari evolusi, perubahan secara lambat yang dipunctuation, jadi yang digedor oleh revolusi-revolusi, jadi digedor oleh sesuatu yang dihancurkan, tapi yang selamat itu akan terus. Tapi sebenarnya lebih dari itu mengakui adanya pertumbuhan kehancuran, pertumbuhan kehancuran ya, sedemikian rupa. Nah pada waktu hancur, kayak misalnya orang mengatakan Komodo itu turunan langsung dinosaurus, orang mengatakan kayak gitu. Itu artinya dia nggak berkembang terlalu jauh, tetapi selebihnya sehingga jadi burung, jadi mamalia dan sebagainya, itu ada yang berkembang jauh, ada yang tetap evolusinya. Jadi
Jadi seperti itu, seperti juga di dalam komunitas budaya, saya agak lancang masuk ke situ. Kita masih punya budaya orang-orang di Banten apa Mbak? Orang Kanekes, terus orang Kubu, terus orang Samin, orang Baduy. Sementara kita udah pakai dasi, pakai ini, gedung bertingkat. Jadi sama dengan komodo, dengan mamalia yang sudah berkembang. Jadi perbedaannya seperti itu. Artinya apa? Ada bekas-bekas purba dalam tanda kutip yang masih tertinggal gitu ya. Terus ada yang modern. Nah, kalau ini kita hancurkan semua, mungkin aja yang modern ini hancur karena tidak sesuai dengan alam. Yang berkembang dengan bagus adalah sesuai dengan alam, misalnya kayak gitu. Jadi dari sinilah kemungkinan besar saya lihat kok ada yang aneh ya di budaya itu. Kok cuma nganggap purba sama modern. Kalau saya lihat mungkin dulu itu ada purba, modern, purba 1, modern 1 dihancurin. Purba 2, modern 2 dihancurin. Purba 3, modern 3 dihancurin. Karena bumi seperti itu. Mosok manusia nggak seperti itu. Pembicaraan tentang katastrofi bumi itu pembicaraan yang sangat umum di khasanah geologi. Saya dididik secara formal sebagai ahli geologi. Saya bekerja sebagai geologis. Sampai sekarang sudah 32 tahun bekerja sebagai geologis atau ahli geologi. Kerjaan saya sehari-hari geologi. Dan kalau bicara soal katastrofi, itu di bumi itu biasa sekali terjadi katastrofi, dan dengan katastrofi itu kita belajar tentang bagaimana bumi dibentuk. Jadi kalau di situ disebutkan geologi dan katastrofi purba di Indonesia, coba dimainkan di situ, nanti kita akan bisa lihat hubungannya. Kenapa kok tiba-tiba orang geologi kayak saya itu bicara soal sesuatu yang terkait dengan budaya? Karena di dalam geologi sendiri kita belajar bahwa bumi itu dibentuk oleh siklus kehancuran, pertumbuhan, kehancuran, pertumbuhan, kehancuran, pertumbuhan. Nah, kehancuran itu kalau sifatnya sangat masif disebut sebagai katastrofi, bencana, katastrofi. Nah, oleh karena kita tahu bahwasanya dari lapisan-lapisan bumi itu terlihat bahwasanya ini kelihatannya ada sesuatu yang menunjukkan kehancuran. Setelah itu ada sesuatu yang tumbuh di atasnya. Begitu ada tumbuh di atasnya, ada hancur lagi, tumbuh lagi, hancur lagi, tumbuh lagi, hancur lagi. Kira-kira itu aja yang saya pengen buka ini buat kawan-kawan budayawan ini. Terima kasih.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.